Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin negara paling kaya di dunia justru punya utang yang lebih besar dari pendapatannya sendiri? Amerika Serikat, Singapura, Inggris, negara-negara ini dikenal kuat, stabil, dan penuh pengaruh. Tapi tunggu dulu, apa jadinya jika kita bongkar fakta utangnya? Apakah mereka sedang menuju kehancuran, atau justru sedang memainkan strategi ekonomi yang tak pernah kita duga? Yuk, kita kupas satu persatu. Siapkan pikiranmu, karena realita ini mungkin akan mengguncang keyakinanmu soal arti sebenarnya dari negara kaya. Dunia sering mengukur kekayaan suatu negara dari seberapa besar produk domestik brutonya, angka yang merepresentasikan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan. Tapi, ada sisi lain yang lebih gelap dan jarang dibicarakan. Utang luar negeri. Amerika Serikat misalnya. Negara adidaya dengan PDB hampir 27,72 triliun dolar Amerika Serikat, ternyata punya utang hampir 26 triliun dolar. Artinya, hampir 96% dari pendapatannya habis hanya untuk menutupi utang. Tapi anehnya, ekonomi Amerika tetap dianggap tangguh. Pertanyaannya di sini, mengapa bisa? Jawabannya bukan cuma soal angka. Ini soal instabilitas inflasi, kebebasan ekonomi, dan yang terpenting, kepercayaan pasar global. Bisa tetap meminjam tanpa kehilangan muka karena dunia masih percaya pada dolar dan sistem ekonomi mereka. Tapi mari kita lihat negara berikutnya, Singapura. Negeri kecil ini mencatat rasio utang terhadap PDB mencengangkan 418,87%. Artinya, 4 kali lipat lebih besar dari total pendapatan negaranya. Namun, dengan inflasi rendah hanya 0,9% dan kebebasan ekonomi tertinggi di dunia, Singapura berhasil menjaga citranya sebagai pusat finansial global. Utangnya, sebagian besar merupakan pinjaman internal yang dikelola sangat hati-hati. Sebelum masuk ke negara berikutnya, alangkah baiknya subscribe dulu dong biar kita makin akrab. Lalu ada Inggris, dengan lebih dari 10,5 triliun dolar utang dan rasio utang 250% dari PDB. Inflasi di angka 2,8, cukup tinggi untuk standar Eropa, dan tekanan ekonomi global ikut memperberat beban rumah tangga. Inggris mungkin punya sejarah kejayaan, tapi tantangan fiskalnya nyata dan menekan. Negara seperti Prancis pun tak luput. Dengan utang 8 triliun dolar dan rasio utang terhadap PDB mencapai 260%, mereka dihadapkan pada fakta bahwa kebebasan ekonominya masih tertinggal. Meskipun inflasinya hanya 0,8%, struktur fiskalnya membuat langkah reformasi ekonomi terasa lambat. Berikutnya adalah negara Swiss, negara yang terkenal dengan kestabilannya. Meskipun utangnya 2,3 triliun dolar, rasio terhadap PDB di atas 250%, mereka memiliki inflasi terendah di daftar ini, hanya 0,3%. Tata kelola fiskal yang cermat dan netralitas geopolitik membuat Swiss jadi contoh bagaimana utang besar tak selalu berarti krisis. Lanjut ke Jerman. Ekonomi terbesar Eropa ini memiliki utang sekitar 150% dari PDB. Tapi dengan inflasi hanya 2,2% dan disiplin fiskal ala Jerman, mereka tetap jadi kekuatan utama di Uni Eropa. Belgia dan Finlandia juga masuk daftar. Meski punya PDB kecil, rasio utang mereka sangat tinggi 2,5 kali lipat PDB. Inflasi di atas 2,5% membuat tantangan fiskal makin berat, apalagi ketergantungan mereka pada pasar ekspor. Yang cukup mengejutkan adalah masuknya Argentina, negara Lionel Messi yang ternyata memiliki hutang. Meski rasio utangnya hanya 46% dari PDB, mereka menghadapi inflasi ekstrem hingga 55%. Disinilah kita belajar satu hal penting. Rasio utang kecil bukan jaminan stabilitas, jika tidak diimbangi dengan kebebasan ekonomi dan kontrol inflasi yang kuat. Terakhir, Kanada,
Dengan utang 3,16 triliun dolar dan rasio 146% terhadap PDB. Meski tinggi, inflasinya relatif terkendali di 2,3%, dan sistem ekonomi yang terbuka membuat investor tetap percaya pada masa depan Kanada. Utang besar memang menakutkan, tapi tidak selalu jadi bencana. Negara-negara dengan pengelolaan ekonomi yang baik, kebebasan pasar, dan inflasi yang rendah bisa tetap berdiri kokoh, meski dibayang-bayangi utang triliunan dolar. Dan di sisi lain, negara dengan utang kecil pun bisa runtuh jika kepercayaan global dan pengendalian dalam negeri lemah. Akhirnya, ini bukan soal seberapa besar angka utangmu, tapi seberapa besar kepercayaan dunia terhadap cara kamu mengelola utang itu. Dan itulah kunci bertahan di tengah badai ekonomi global yang tak pernah benar-benar reda.